Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar sistem kontrol dan PSD dan PID. Di sini saya akan memulainya dari judul terlebih dahulu. Judulnya yaitu pemahaman sistem kontrol modern dan PID pada Adaptive Cruise Control. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk sumber materinya atau referensinya saya ambil dari Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata tahun 2010 dan PID Controllers Theory Design and Tuning Armstrong and Hamlin 1995 dan juga sistem Dorf dan Bishop tahun 2017. Nah, di sini untuk materinya saya akan mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu, yang dimana di sini ada sistem kontrol yaitu mekanisme untuk mengatur perilaku sistem, yang artinya di sini mekanisme dari atau bagaimana perilaku sistem tersebut dikontrol dalam suatu sistem kontrol. Kemudian ada yang namanya feedback di sini, yaitu umpan balik, di mana nanti dalam suatu sistem kontrol akan melakukan perbandingan dan akan mengoreksi tiap kesalahan-kesalahan yang misalnya pada AC, yang dimana akan menjaga suhu suatu ruangan. Di situ akan ada yang namanya feedback atau umpan balik untuk si sistem kontrol ini mengoreksi kesalahan dari suhunya. Terus kemudian ada yang namanya PID controller, yaitu proporsional integral derivatif. Pengertiannya nanti akan dijelaskan. Ya, untuk slide selanjutnya di sini masuk ke tujuan sistem kontrol, yang dimana tujuan pertama yaitu untuk menjaga kestabilan sistem. Nah, di sini tanpa kontrol sistem tidak bisa stabil ya. Misalnya suhu opennya naik, terus kecepatan motor atau mobil jadi tidak terkendali. Nah, itu semua akan dikoreksi oleh sistem kontrol ini. Terus kemudian yang kedua, untuk mengatasi gangguan. Nah, gangguan di sini misalnya ada suatu pemanggang roti itu kan. Nah, kalau misal kita hanya mengatur waktu, itu kan tidak tahu apakah roti itu akan matang atau tidak kan. Nah, di sistem kontrol ini akan mengoreksi jika waktu yang dibutuhkan misalnya 2 menit. Nah, itu akan dikoreksi apakah roti itu sudah matang atau enggak. Misal roti tersebut akan matang dalam waktu berapa menit, seperti itu. Terus kemudian ada keamanan dan juga keselamatan. Di sini adalah tujuan yang paling penting dari sistem kontrol sendiri, yaitu menjaga keselamatan, dimana di sini sistem kontrol digunakan untuk melindungi peralatan maupun manusianya. Misal kontrol kecepatan mobil agar tidak melebihi batas. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa safety ini merupakan tujuan yang paling penting dari sistem kontrol di sini, yang akan menggunakan respon yang cukup cepat untuk menjaga keselamatannya. Misalnya dalam suatu tempat ada terjadi kebakaran atau muncul asap kan, itu akan sistem kontrol ini akan langsung mengucurkan air. Nah, kalau misal responnya itu terlalu lambat, nanti
safety-nya itu tidak akan tercapai gitu. Jadi keselamatan ini membutuhkan respon yang cepat dari sistem kontrol tersebut. Kemudian komponen slide selanjutnya adalah komponen utama dari adaptive cruise control, di mana pertama ada set point, yaitu nilai yang kita inginkan. Di sini set point-nya itu ada kecepatan dari suatu mobil dan juga jarak aman ditentukan oleh pengemudi. Nah, terus selanjutnya itu ada selanjutnya ada sensor. Di sini apa aja sih sensor yang digunakan? Nah, sensor yang digunakan itu ada radar, terus kemudian kamera, dan juga sensor kecepatan dari rodanya. Kemudian ketiga ada controller. Di sini pada bagian ini akan dilakukan pemrosesan data, yang dimana misal ada suatu feedback, nah itu akan diproses di bagian controller, dan kemudian akan dilakukan koreksi seperti itu. Di sini pada bagian ini itu merupakan pengendali, ya contohnya PID tadi, kemudian misalnya PID tadi, kemudian yang terakhir ada aktuator. Nah, di sini aktuatornya itu throttle elektronik dan juga brake aktuator. Nah, di sini aktuator itu adalah bagian yang akan mengubah kondisi, misalnya katup, terus motor heater, dan masih banyak lagi yang akan melakukan aksinya lah. Terus kemudian ada prinsip dasar PID, itu proporsional. Yang pertama, PID itu adalah proporsional integral derivatif, di mana proporsional ini adalah memperbaiki kesalahan secara langsung. Kemudian ada integratif, integral, yang akan menghilangkan kesalahan jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir itu derivatif, yang akan memperkirakan perubahan agar sistem ini tidak berosilasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada contoh sederhana dari sistem kontrol yang ada di sekitar kita aja. Misalnya ada AC yang akan menjaga suhu di suatu ruangan. Terus kemudian ada water heater yang akan menjaga suhu dari air tersebut agar misalnya di sini menjaga panas air ya. Kemudian cruise control pada mobil yang akan menjaga kecepatan dari mobil tersebut. Oke, masuk ke slide berikutnya. Pertama ada kelebihannya dulu. Di sini kelebihannya pertama, meningkatkan efisiensi bahan bakar mobil, terus meningkatkan kenyamanan dalam berkendara, di mana ini merupakan tujuan dari sistem kontrol sendiri, yaitu tadi menjaga keamanan dan keselamatannya, kemudian mengurangi kelelahan ketika menyetir mobil juga di sini. Nah, ini semua juga termasuk ke dalam tadi tujuan yang menjaga keselamatan. Kemudian untuk kekurangannya, sistem ini tidak bisa mendeteksi kondisi jalan yang riskan dan berpotensi berbahaya, di mana misalnya sedang hujan, kan si sistem ini tidak bisa mendeteksinya juga. Terus juga tidak bisa digunakan saat jalanan macet, yang akan mengharuskan si penggunanya atau pengemudi itu dia harus bereaksi gesit dan cepat. Di sini selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, sistem kontrol modern dan PID ini berperan penting dalam menjaga kestabilan, akurasi, serta keamanan dari sistem itu sendiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan untuk kestabilannya, akurasi, dan juga keamanan dan keselamatan.
Terus PID ini terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional yang dimana akan memperbaiki kesalahan langsung, dan juga ada integral untuk menghilangkan kesalahan jangka panjang. Kemudian ada derivatif yang akan memprediksi perubahan agar tetap stabil. Di sini fungsi dari PhD ini saling melengkapi satu sama lain. Dan ini juga ada pendapat pribadi, yaitu sistem kontrol ini sangat penting bagi kehidupan pada saat ini, yang dimana seluruh aspek kepentingan kita, mungkin bahkan juga kebutuhan kita sehari-hari ya, itu juga dapat diselesaikan dan dikontrol dengan mudah gitu. Nah, contohnya di sini yaitu misalnya kulkas yang dapat menjaga suhu di dalamnya agar tetap stabil untuk berbagai jenis makanan. Terus kemudian misalnya AC tadi yang akan menjaga suhu ruangan, kemudian juga water heater yang akan menjaga suhu panas air, dan juga masih banyak lagi yang pokoknya sistem kontrol ini sangat-sangat berguna untuk dalam kehidupan pada masa saat ini, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.